keselamatan yang telah diberikan bagi kita jangan sampai kita sia-siakan. Sebab ketika anugerah yang begitu mahal tidak dihargai, tentu hukuman pasti mengenai kita. Waspadalah dengan arus dunia yang begitu deras, yang membuat kita tidak peduli akan keselamatan yang sudah diberikan. Kita butuh topangan, pegangan, benteng yang membuat tetap aman walau bagaimanapun derasnya arus dunia. Selamat hari Minggu ke-18 setelah Trinitatis Bapak Ibu anak-anak kami. Biarlah kita tetap disegarkan oleh firman Tuhan pada minggu ini. Immanuel. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Ibrani 2 ayat 1 sampai dengan 4. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan, dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Ketika kita sudah salah jalan, supaya jangan semakin jauh arah yang salah, maka tindakan yang harus segera dilakukan adalah putar balik, lalu kembali berhati-hati membaca petunjuk jalan. Jangan sampai salah lagi. Kira-kira begitu yang dimintakan firman Tuhan bagi mereka yang seperti terpengaruh arus dunia sehingga abai, menyia-nyiakan undangan Kristus, lalu dengan berbagai dalih tidak hidup sebagai pengikut Kristus, terbawa arus. Terkadang pada mulanya tidak disadari, namun kemudian tidak tertolong lagi. Pada tahun lalu di Bogor ada 2 orang remaja yang asik selfie, lalu saat hendak kembali terjatuh di bawah arus Kali Cisadane yang tiba-tiba tinggi. Begitu juga menurut satu institut peneliti di India. Selama 7 tahun dalam penelitian mereka, ada 259 orang di dunia yang tercatat meninggal akibat selfie di laut
sungai, tebing, rel kereta api, dan lain-lain. Begitulah karena ketidakhati-hatian atau jauh dari jarak aman bisa berujung maut. Selfie tidak berbahaya, namun perilaku orang yang selfie yang menyebabkan kecelakaan. Jadi yang mau dinyatakan dari contoh ini, jangan pernah menjauh atau tidak bersama Kristus di dalam hidup. Perlu lebih teliti apa yang kita dengar akan firman Tuhan, sehingga tidak hanyut di bawah arus. Pertama-tama, hukum Taurat telah diberikan. Saat Taurat tidak dipatuhi, ada dampak buruk bagi umat Tuhan. Begitu juga saat Kristus hadir, saat keselamatan telah diberikan bagi umat manusia. Bila hal ini juga disia-siakan, akan membawa ketidakbaikan baginya. Keselamatan dikatakan sungguh besar, sebab itulah kenyataannya. Keberdosaan manusia dalam pemberontakannya kepada Allah yang seharusnya menerima hukuman, ternyata masih diberi kesempatan dengan anugerahnya. Allah hadir dan menarik manusia berdosa itu dari maut ke dalam kehidupan yang kekal. Maka keputusan yang berhikmat dan benar adalah percaya kepada Kristus Yesus sebagai respon untuk anugerah keselamatan itu. Bagaimanakah keteguhan iman kita saat ini? Tentu dipengaruhi oleh ketelitian kita terhadap firman Tuhan. Dalam kehidupan ini sangat perlu teliti. Misalnya dokter memberikan resep, lalu apoteker juga harus teliti membaca resep. Pasien juga akan teliti bagaimana aturan makan obat yang telah diberikan untuk pemulihannya. Begitu juga saat berbelanja. Sering dianjurkan teliti sebelum membeli. Di rumah makan saja. Pesanan makanan sering diulang baca. Jangan sampai salah menuliskan pesanan. Begitulah perilaku teliti ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman di dalam berbagai interaksi. Saat ini dikatakan bahwa salah satu tanda penghormatan kita kepada Kristus adalah sikap teliti kita akan firman yang telah diberitakan. Jadi dalam tuntunan Roh Kudus sangat tepat fokus, bersungguh-sungguh membaca firman, berulang-ulang, merenungkan, sehingga boleh mengerti dengan benar dan menghidupinya. Jadi cara berpikir kita, bertutur kata, berperilaku akan selalu kita sesuaikan dengan firman yang sudah melekat di dalam diri kita. Bila kita acuh tidak peduli akan firman Tuhan, maka kita dapat salah memahami firman Tuhan yang pasti mempengaruhi spiritualitas kita. Berbagai kejadian yang mempengaruhi kita dapat saja melemahkan iman percaya kita, malah menghanyutkan kita. Setiap pelanggaran, ketidaktaatan manusia dalam hidup akan mendapat balasan setimpal. Demikian juga kita yang menyia-nyiakan keselamatan besar tentunya tidak akan luput dari hukuman. Apalagi di dalam realitas pekabaran berita Injil, Allah meneguhkan kesaksian dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, serta berbagai pernyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus. Tidaklah baik saat Allah begitu baik dalam penyataannya, sehingga firman boleh dipahami, diterima oleh umat manusia, lalu kita meresponnya dengan acuh tak acuh.
Dan perlu diingat, ketidakpedulian manusia ini sebenarnya sedang menghancurkan dirinya sendiri. Dosa ketidakpedulian ini adalah tindakan yang tidak benar, karena firman yang telah diberikan tidak menjadi yang terutama dalam menuntun perjalanan hidup. Keadaan ini boleh kita bandingkan saat Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Dia konsisten hidup dengan firman sampai iblis tidak tahan lalu meninggalkannya. Jadi begitu kita abai akan firman-Nya, disitulah jebakan demi jebakan akan merusak kehidupan kita. Berhati-hatilah. Kuasa, jabatan, uang, harta, kesenangan dunia jangan sampai mengubah integritas kita sebagai orang yang diselamatkan. Melanggar Taurat mendapat balasan setimpal. Begitu juga saat menyia-nyiakan keselamatan, tidak luput dari hukuman. Jadi saat seseorang tidak menghargai firman yang diberitakan dengan menyia-nyiakan keselamatan itu, bukan berarti firman tidak benar. Sebab kebenaran tetaplah kebenaran. Namun orang yang mengesampingkan atau tidak peduli dengan kebenaran akan menerima akibat dari ketidakpedulian tersebut. Boleh kita ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang sikap undangan yang berdalih dengan dalih yang nyata, dengan kesibukan yang menurutnya lebih prioritas, sehingga tidak hadir untuk ikut dalam pesta perjamuan besar. Jadi saat ada kebingungan dalam hati kita oleh arus dunia yang mempengaruhi jiwa kita, tindakan terbaik bukan melarikan diri atau abai dengan firman yang diberitakan, namun semakin teliti dan benar-benar paham sehingga keselamatan itu tetap di dalam diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang kami terima di minggu ini. Ada banyak hal yang membuat kami umat berdosa ini tidak setia dalam iman kepadamu. Biarlah firman yang meneguhkan kami saat ini boleh membuat hati kami tetap teguh, tidak menyia-nyiakan keselamatan yang telah kami terima. Berkati, sertai ya Tuhan para pemberita Injil, sehingga berita keselamatan sampai ke ujung bumi. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.